Salam damai Kristus bagi semua umat Allah di seluruh dunia yang sangat kukasihi. Ini video saya yang keempat, karena saya membuat video ini karena hati saya sakit karena ada orang yang berani mengajarkan firman Allah yang tidak sesuai Alkitabiah. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari pendeta Ezra Soru, di mana ia mengatakan bahwa babi termasuk di dalam hukum seremonial yang telah dibatalkan, itu sangat tidak benar. Oleh karena itu, saya ingin memperjelaskan detail-detail tentang babi tidak termasuk di dalam golongan makanan, atau babi tidak termasuk dalam hukum seremonial. Jadi mari kita simak satu persatu dari ayat-ayat yang saya ingin sampaikan, karena ayat-ayat ini saya harus memperjelaskan satu demi satu, karena dengan itu supaya kita dapat memahami firman dengan lebih baik lagi. Karena banyak pendeta yang menyesatkan orang dengan hanya memakai 1, 2, atau 3 ayat dari Alkitab Suci, lalu mereka membenarkan diri bahwa umat Kristen dapat memakan daging yang haram atau binatang yang haram. Jadi saya ingin memperjelaskan, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, agar iman kita dikuatkan kembali, supaya kita hidup kudus bagi Allah. Karena Allah Bapa surga kita di surga adalah kudus, maka kita umatnya juga harus kudus. Jadi kita harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang tahir dan mana yang tidak tahir, mana yang najis dan mana yang tidak najis, mana yang haram dan mana yang tidak haram. Supaya kita harus tahu benar-benar. Karena Bapa kita di surga adalah kudus, maka kita juga umatnya, anak-anaknya harus hidup kudus. Amin. Oke, mari kita simak bersama. Tapi karena larangan makan makanan haram, termasuk babi itu ada dalam hukum seremonial. Ya. Maaf ya, pendeta Ezra. Di manakah pernah ada tulis di dalam Alkitab Suci dikatakan bahwa babi itu termasuk dalam hukum seremonial? Sekali lagi, di mana ada ayat yang tertulis bahwa babi itu termasuk di dalam hukum seremonial? Setahu saya, di dalam Alkitab Suci, sejak zamannya Abel, ia mempersembahkan korban bakaran persembahan kepada Allah berupa kambing dan dombanya. Dan di zamannya Nuh, setelah keluar dari Bahtera, ia mendirikan mezbah, lalu ia mempersembahkan korban persembahan kepada Allah dengan binatang-binatang yang tidak haram. Dan di zamannya Abraham juga ia mempersembahkan korban yang berupa domba kepada Allah. Dan di zamannya Musa, di mana Allah menuntut umatnya keluar dari Mesir, mereka selalu mempersembahkan korban bakaran kepada Allah berupa kambing, domba, lembu, sapi, burung merpati, dan juga burung terkukur. Semua yang tidak haram, itulah umat Allah dari zaman Habel, mereka mempersembahkan berupa binatang-binatang yang tidak haram. Tidak pernah umat Allah mempersembahkan sesuatu yang haram kepada Allah. Seperti yang dikatakan pendeta, babi. Babi tidak termasuk dalam hukum seremonial, karena babi tidak pernah dipersembahkan kepada Allah pada zaman itu. Jadi jangan sembarang aja memutarbalikkan firman Allah. Itu berdosa, pendeta. Harus bertobat. Dan hukum seremonial itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku seterusnya. Hukum seremonial itu akan berakhir. Ya, kapan? Yaitu pada saat Yesus mati. Pendeta Ezra Soru memang benar bahwa hukum seremonial telah dibatalkan dengan segala ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapannya. Tapi yang dibatalkan bukan babi. Mari kita lihat. Peraturan tentang kebaktian.
atau Keluaran pasal 23 ayat 14 dan sampai 16. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu, menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Dan juga seperti mengenai korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan juga korban persembahan pentabisan. Semua itu termasuk dalam hukum seremonial. Memang benar, mereka telah dibatalkan pada saat di mana Yesus disalibkan di kayu salib. Tetapi tentang babi tidak termasuk di dalam golongan hukum seremonial, karena memang umat Israel tidak pernah mempersembahkan sesuatu haram kepada Allah. Jadi bagaimana dikatakan pendeta Estastoru bahwa babi termasuk dalam hukum seremonial, di mana hukum seremonial telah dibatalkan, maka babi boleh dimakan. Waduh, ini salah pendeta. Itu tidak sepatutnya pendeta mengajarkan orang begini, karena itu menyesatkan orang. Ya. Nah, di dalam Ibrani 9 ayat 10 yang menjelaskan soal hukum seremonial, dibilang begini, karena semuanya di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Itu menyangkut masalah apa? Masalah makan, minuman, berbagai macam pembasuhan dan peraturan-peraturan. Itu dalam hukum Taurat. Hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Itu masalah hukum seremonial. Nah, kalau begitu setelah masa pembaharuan tiba, ya tidak berlaku lagi. Saudara libur sampai tanggal 10, ya setelah tanggal 10 tidak libur lagi. Kalau berlakunya sampai tiba waktu pembaharuan, berarti setelah waktu pembaharuan kan tidak berlaku lagi. Tapi karena hukum makan babi itu termasuk dalam hukum seremonial, dan dengan matinya Yesus, hukum seremonial sudah berakhir. Karena hukum seremonial sudah berakhir atau dibatalkan, otomatis hukum halal haram sudah tidak berlaku. Kalau hukum halal haram sudah tidak berlaku, maka babi bisa dimakan. Ya. Pendeta Estastoru mengutip ayat dari Ibrani pasal 9 ayat 10, tetapi pendeta tidak memahami firman ini. Di sini dikatakan, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Tetapi yang ayat ini bicarakan tentang peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Itu memang benar sudah tiba pembaharuannya, yaitu di mana Yesus mati di kayu salib. Semua hukum seremonial telah dibatalkan. Tetapi itu tidak termasuk dengan babi. Babi tidak termasuk di dalam hukum seremonial. Yang ayat Ibrani pasal 9 ayat 10 itu membicarakan tentang makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, dan juga yang lain-lain. Itu yang membicarakan tentang hukum seremonial yang dibatalkan. Tetapi babi tidak termasuk di dalam hukum seremonial. Ya, sekali lagi, babi tidak termasuk di dalam hukum seremonial. Karena apa yang dipersembahkan kepada Tuhan pada saat itu semua yang kudus. Saya bisa baca dari ayat 1 sampai 10 di Ibrani pasal 9. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki diang dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus.
Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan ini untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasa masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Itu membicarakan segala korban penebus salah atau korban keselamatan, korban penghapus dosa yang dilakukan bangsa Israel. Itu hanyalah bayangan saja, tapi wujudnya adalah Kristus, di mana di saat Kristus datang, maka itulah semuanya akan dibatalkan. Tetapi mengenai babi tidak termasuk dalam hukum seremonial, karena belum pernah umat Allah mempersembahkan babi sebagai korban persembahan kepada Allah. Nah, jadi kalau orang ini mempertanyakan, mengapa kita hanya menghalalkan makanan saja, yaitu babi? Kenapa tidak sekaligus minuman keras? Kalau saya artikan yang dia maksudnya minuman keras dalam arti mabuk, ya tidak, karena mabuk itu jelas dilarang oleh kitab suci. Tapi bagaimana dengan babi? Babi kan dilarang. Ya itu kan hukum seremonial yang sudah tidak berlaku lagi. Ibrani 9 ayat 10, Efesus 2 ayat 15, Ibrani 10 ayat 1 dan 10 yang sudah saya bacakan tadi. Ya, jadi itu sifatnya berbeda. Waduh pendeta, kenapa terus begini pendeta? Bertobatlah pendeta. Kok sekarang dikatakan hukum mengenai makanan dan minuman yang babi itu dihalalkan, tetapi yang minuman keras itu tidak dihalalkan. Tadi pendeta menyimak ayat dari Ibrani pasal 9 ayat 10. Karena semuanya itu di samping makanan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi pendeta mengatakan bahwa sekarang semuanya itu telah dibatalkan. Loh, kenapa sekarang pendeta mengatakan bahwa minuman keras tidak dibatalkan? Hanya babi saja yang dihalalkan, tetapi yang minuman keras itu masih harus ditaati atau dilakukan. Atau larangan minuman keras masih berlaku. Tapi larangan tentang binatang yang haram tidak berlaku lagi. Waduh, bukankah keduanya adalah haram semua? Binatang yang haram termasuk babi dan juga minuman keras, bukankah semuanya itu haram? Loh, kenapa sekarang babi dan binatang lain yang haram boleh dimakan karena termasuk dalam hukum seremonial, dan minuman keras larangannya masih tetap harus berpegang kepadanya karena tidak dibatalkan? Itu tidak masuk akal pendeta. Pendeta tadi mengutip ayat dari Ibrani pasal 9 ayat 10, tapi sekarang pendeta bilang yang makanan babi boleh dimakan karena hukum seremonial, termasuk dalam hukum seremonial telah dibatalkan. Tapi yang minuman keras tidak. Waduh, ini pendeta, dari mana kamu pelajari ini firman Allah ini? Kasihan. Lalu yang ketiga, untuk alasan hukum Taurat tidak berlaku. Lalu orang ini, dia bilang, siapa bilang? Lalu dia mengutip Matius 5 ayat 19, di mana Yesus mengatakan bahwa siapa yang mendiakan hukum Taurat sekalipun yang paling kecil mengajarkan demikian pada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga.
Siapa yang bilang? Yang bilang dalam kitab suci sendiri, ya. Itu yang tadi Efesus pasal 2:15. Dengan matinya sebagai manusia, dia membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Yang bilang itu kan Paulus di dalam kitab suci, ya firman Allah. Jadi bukan berarti semua hukum Taurat itu menjadi tidak berlaku lagi. Ya, hukum moral tetap berlaku, tetapi yang dipersoalkan sekarang adalah hukum seremonial. Hukum seremonial memang sudah tidak berlaku dan ayat-ayatnya sudah saya berikan tadi, ya. Sekali lagi pengutipan ayat dari Efesus pasal 2 ayat 15. Pendeta masih saja belum mengerti dan memahami firman ini. Padahal pendeta seorang teologi, kau nggak mengerti firman Allah. Makanya tadi saya bilang sama pendeta, berdoalah, mintalah hikmat dari surga, minta pengampunan, mintalah Roh Kudus untuk menuntun pendeta supaya dapat memahami firman-Nya. Pendeta tadi mengutip ayat di Efesus pasal 2 ayat 15, dikatakan di sini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Pendeta, memang Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan perintah dan ketentuannya. Ya. Tapi bukan tentang babi, sekali lagi. Bukan tentang babi atau makanan yang haram. Ya, ingat, bukan tentang makanan yang haram. Melainkan di jemaat Efesus ada orang yang bukan bangsa Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, ya. Dan ada orang yang menentang mereka bahwa mereka yang mau menjadi orang Yahudi mereka harus bersunat, ya. Oleh karena itu telah terjadi perselisihan di dalam jemaat itu. Kita bisa baca di Efesus pasal 2 dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi pendeta, jangan langsung mengutip ayat itu hanya satu bagian saja, tapi tidak membaca segalanya, keseluruhannya. Yang dimaksudkan di sini adalah di zaman itu jemaat Efesus ada perselisihan antar jemaat yang dari Yahudi yang percaya sama Yesus dan juga orang-orang yang bukan dari Yahudi tapi percaya sama Yesus. Tetapi ada perselisihan karena orang-orang yang Yahudi yang percaya sama Yesus, mereka ingin memaksa supaya para pengikut Kristus yang bukan dari Yahudi harus bersunat supaya mereka bisa menjadi golongan di dalam orang Yahudi. Paulus sangat menentang tentang itu. Ya. Oleh karena itu, firman yang tadi pendeta kutip, ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi seperti pendeta dan saya bukan orang Yahudi, ya.
kita tidak perlu lagi disunat seperti apa yang dilakukan bangsa Israel, yaitu dengan tangan manusia. Jadi, kita tidak perlu lagi pergi bersunat supaya bisa mengikuti Tuhan Yesus. Tidak perlu lagi. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah sunat hati. Ya. Jadi, kita termasuk umat Allah. Sekalipun kita tidak disunat. Karena ketentuan dan ketetapan itu dan peraturan hukum Taurat itu telah dibatalkan. Dikatakan seperti tadi pendeta mengatakan bahwa itu adalah hukum seremonial yang telah dibatalkan. Itu benar. Saya sangat setuju dengan itu. Tetapi mengenai babi atau makanan haram, itu tidak dibatalkan. Karena mereka tidak termasuk dalam hukum seremonial. Dan ayat yang dimana tadi pendeta ambil dari Efesus pasal 2 ayat 15, itu bukan tentang makanan haram pendeta. Itu tentang sunat. Jadi harus baca keseluruhannya. Jangan satu ayat saja kutip lalu bilang, oh ini sudah. Itu membahayakan semua umat manusia di dunia ini. Karena mereka yang telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh pendeta kepada mereka, mungkin mereka sekarang mulai memakan makanan yang haram. Jadi pendeta harus bertobat. Mengumumkan kepada semua umat di dunia ini bahwa apa yang telah saya sampaikan itu salah. Maafkan saya. Supaya Tuhan juga mengampuni dosa pendeta. Amin. Ya. Lalu, kalau alasan apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Lalu, pendeta ini mengatakan ini sangat betul. Baca di Imamat 11, di sana ditulis mana binatang yang diharamkan dan dihalalkan. Ini artinya kalau sapi dihalalkan tidak boleh menjadi haram, dan babi yang diharamkan tidak oleh Tuhan tidak boleh kita menjadikannya halal. Nah, saya kira ini kan kata-kata ini ya, itu dikutip dari Kisah 10 ayat 15. Ya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, saya kira orang ini tidak paham konteks. Ya, mengapa muncul kata-kata itu dalam Kisah 10 ayat 15. Nah, konteksnya itu adalah itu tidak urusan dengan Imamat pasal 11 langsung, ya kan? Kita tahu bahwa konteks pasal 10 itu adalah Petrus mau pergi ke rumah, nanti mau disuruh pergi ke rumah Cornelius. Dan sebelum itu dia mendapatkan penglihatan. Nah, dalam penglihatan itu kepadanya itu diturunkan, dia kan lapar mau makan. Lalu diturunkan kepadanya satu penglihatan yang di dalamnya ada segala macam jenis makanan atau binatang haram. Ya, lalu disuruh makan. Saya bacakan ayatnya ya, Kisah 10, mulai ayat 10. Dia merasa lapar, maksudnya Petrus, merasa lapar dan ingin makan. Tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengarannya oleh suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Berarti di sini problemnya adalah makan makanan haram. Lalu ayat 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dia diturunkan makanan haram, lalu disuruh makan. Lalu Petrusnya tidak mau karena dia belum pernah makan. Lalu suara itu bilang, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Yang mana yang dinyatakan halal? Yaitu yang binatang-binatang tadi yang dalam imamat itu dianggap haram, tapi sekarang ternyata dinyatakan itu adalah halal. Ya, artinya apa? Artinya adalah apa yang dinyatakan oleh Allah halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu langsung berkenaan dengan perintah agar Petrus memakan makanan yang di dalam perjanjian lama itu dianggap haram. Ya, sekalipun ini adalah penglihatan, tapi menurut saya itu memang dijadikan dasar ya bahwa Imamat pasal 11, Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 20 itu memang sudah dibatalkan, dan dengan demikian dalam perjanjian baru orang memang bisa memakan daging binatang apapun. Ini sejalan dengan kata-kata dalam Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi yang ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, ya.
Aduh pendeta Esdra Soru belum memahami juga firman ini. Mengutip tentang kisah para rasul pasal 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16, tetapi pendeta belum memahami firman ini. Ya, saya akan bacakan lagi dan saya akan menjelaskan detailnya. Kisah para rasul pasal 10 ayat yang ke-9 sampai 16. Lalu saya akan melanjutkan juga ke ayat yang 17. Bunyi firman ini. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Ayat 12, di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Oke, pertama pertanyaan saya, apakah Petrus dia sudah menyembelih binatang yang haram itu untuk makan? Jawabannya tidak. Karena di ayat yang ke-17 dikatakan, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Dia bertanya-tanya apa penglihatan itu. Kita sambung lagi ayatnya di ayat 30. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamut kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Ayat 34. Dengar ini, pendeta Esdra Soru. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, kita juga tidak boleh membedakan orang lain. Jangan menganggap orang najis. Itu yang penglihatan di mana Allah telah menunjukkan kepada Petrus. Lalu kita akan sambung lagi. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Pasal 11. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar dan binatang menjalar, dan burung-burung.
Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruh orang-orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi penglihatan tentang binatang menjalar, binatang yang berkaki 4 yang Petrus lihat itu, ya. Dan Petrus lihat, Allah, saya tidak akan memakan karena ini adalah najis. Tuhan, tidak, saya tidak akan memakannya. Sebetulnya mengajarkan kepada Petrus bahwa kita tidak boleh mencegah orang yang non-Yahudi untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Itu yang mimpi itu diajarkan, bahwa kita tidak boleh memanggil orang itu najis. Atau kita tidak boleh menjauhkan dari orang yang najis. Melainkan kita harus menyelamatkan mereka melalui memberitakan firman Allah kepada mereka, supaya mereka juga percaya akan kebenaran dan mereka juga akan menyembah Allah yang benar. Itulah yang penglihatan itu di mana Petrus lihat. Saya akan menambahkan sedikit lagi bahwa penglihatan Petrus tentang benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah, dan di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjala dan burung. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. 3 kali terjadi. Dalam bahasa Inggris mengatakan coincident, what a coincidence. 3 kali terjadi, dan 3 orang yang datang untuk menjemput Petrus. 3 orang yang datang untuk menjemput Petrus. Dan 3 kali terjadi. Dan Petrus 3 kali dia menolak, tidak mau memakannya. Tapi dia memang tidak memakannya karena benda itu terangkat kembali ke surga. Tapi apa yang dimaksudkan dari penglihatan itu, yang 3 kali terjadi, ya, Allah sedang ingin membuat Petrus memahami bahwa ada 3 orang yang datang, bukan orang Yahudi, bahwa Petrus tidak boleh memanggil mereka najis, melainkan dia harus ikut dengan mereka ke Kaisarea supaya ia dapat memberitakan Injil Allah kepada keluarga dari Cornelius. Sekalipun mereka orang yang tidak bersunat, tetapi Petrus tidak boleh membedakan mereka. Ini yang dimaksud dari penglihatan ini. Bukan tentang makanan semua yang haram boleh dimakan, atau binatang yang haram boleh dimakan semua. Itu adalah nonsense. Ya, kata bahasa Inggris nonsense. Ya, tidak masuk di akal. Ya. Semoga pendeta Ezra bisa menerima firman ini dan bertobat. Dan juga untuk pendeta Gilbert. Ya.
harus bertobat.